Sekarang tanggal 4 ya. Tanggal 4 November 2021. Ini aja udah ada kejadian-kejadian fenomena alam. Kalau saya terjemahkan lagi, itu berarti Allah sudah murka dan marah kepada seluruh umat manusia di bumi ini. Marahnya kenapa? Ada beberapa golongan yang yang ibaratnya menyebabkan Allah murka, dan mungkin aja di masa depan bumi lebih cepat hancur. Bukan hancur lagi, tapi dalam perjalanan kehidupannya itu ngawur semuanya. Jadi yang saya bilang, karena ulahnya virus masyarakat ilegal membawa virus itu, jadi menyebabkan human error, karena pada dasarnya mereka tujuannya hanya mencari kekuasaan untuk diri mereka sendiri. Mereka nggak tahu sih siapa pemilik bumi dan akhirat ini. Ya kayak saya bilang, bagi mereka yang memiliki dan bekerja sama dengan iblis atau kerajaan iblis, mereka merasa diri mereka adalah yang paling benar, paling baik. Mereka itu disebut dibilang pintar juga nggak pintar gitu ya, karena mereka nggak tahu alur sejarahnya. Kalau orang pintar itu dia mengerti sejarah, tidak usah diulang-ulang lagi, mereka bisa mencerna dan mengetahui isi sejarah dan melakukan penerjemahan melalui penalaran dari sejarah tersebut. Sekarang banyak kejadian fenomena yang menyebabkan Allah marah. Ada beberapa golongan yang ibaratnya manusia tidak bisa mendekati manusia yang dicintai Allah, yaitu seperti Nabi Muhammad, doa orang-orang yang teraniaya, doa anak yatim yang teraniaya, doa yang dia sering teraniaya dalam kehidupannya. Jadi ada beberapa manusia yang tidak boleh didekati atau disakiti, yang menyebabkan Allah itu murka. Benar, orang itu ya hidup ini bukannya belajar dari orang itu harus belajar dari pengalaman. Guru adalah pengalaman hidupnya. Jadi gini ya, kalau kita mengikuti masyarakat ilegal, berarti kita akan hidup menjalani human error. Human error itu berarti bumi hancur. Tidak ada yang ibaratnya normal. Normal berarti dari segi otaknya tidak ada yang normal, tidak ada yang dewasa, dan menjalani suatu kehidupan ini asal-asalan. Jadi saya cuma mau bilang untuk masa depan, kalau udah awalnya begini kan berarti Allah murka ya. Berarti saya hanya bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti semuanya dikembalikan ke Allah semua. Karena setiap kejadian, setiap pengalaman kehidupan hanya perlu ibaratnya kita berintrospeksi diri dari sejarah masa lalu, dan jangan terus mengulang-ulangi lagi tersebut. Nah, sekarang manusia itu memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Mereka kepercayaan itu mereka bisa melalui 5 agama. Kalau di Indonesia termasuk ada 5 agama. Kalau saya Islam ya, karena saya Islam jadi saya mengajarkan tentang Islam. Di situ ada kita diperbolehkan untuk sholat 5 waktu. Kenapa kita ada perjalanan Nabi dalam menyampaikan wahyunya, bahwa
sembahyang yang paling sempurna dari perjalanan Islam sebelum-sebelumnya itu adalah sholat dia, penyampaian wahyunya. Jadi kenapa 5 waktu dan ditambah bonus-bonusnya agar kita lebih merapat lagi ke Allah. Dan yang kedua, sebaiknya memang sholat itu berjamaah daripada sholat sendirian, karena sholat berjamaah itu menghindarkan kita dari ibaratnya dari segala pikiran-pikiran yang buruk. Mungkin aja kita mendapatkan dari penceramah kita yang lebih ahli dan kompeten di bidangnya untuk membimbing kita ke arah yang benar dibanding kita sholat sendirian. Kalau sholat sendirian itu berarti kita kalau lagi misalnya ya tahun baru itu kita pergantian tahun, kita introspeksi diri. Nah itu kita bisa introspeksi diri di musola atau di masjid, hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Ibaratnya bagaimana perjalanan kehidupan kita dari kecil sampai dewasa, serta perbaikan dari setiap kesalahan kita di masa lalu dan apa yang udah kita capai di masa depan. Jadi misalnya itu, jadi gini ya, fenomena yang saya bilang itu adalah bahwa Islam itu sempurna karena sudah disempurnakan dari segi sembahyangnya. Perjalanan pertama dulu kalau dibanding kita cuma berdoa cuma sekali doang, kita mungkin mudah ya kesurupan. Tapi kalau kita sering mengingat Allah nih ya, berarti tidak ada, apalagi sehari kita bisa sholatnya 5 kali dalam satu waktu itu 5 kali. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Jadi ditambah lagi tahajud dan tambah lagi duha, doa sembahyang pagi. Itu kita tidak mudah untuk terkena apapun ya. Karena saya udah praktek ya dari kecil. Saya juga dari kelas 4 SD itu udah sholat tahajud. SMP kelas 1 saya udah seterusnya kelas 4 saya mulai sholat tahajud itu umur 9 tahun kelas 4 SD. SMP kelas 1 saya udah mulai puasa Senin Kamis. Kuliah saya udah mulai coba puasa Daud, nyoba puasa Daud. Kuliah sampai waktu bekerja pun saya udah mulai sering puasa saya. Sampai pada akhirnya saya menjalani perjalanan spiritual saya gitu ke Allah, yang ibaratnya kok begini sih, saya ditakdirinnya nggak kayak normal lainnya aja gitu, tinggal hidupnya cuma beres-beres aja. Kalau saya tuh berat gitu ya, makanya saya bilang kok jadi begini gitu ya. Jadinya kalau dibilang gini ya, Al-Quran itu ibaratnya kan melalui dari proses yang penjelajahan Nabi Muhammad ya. Dia Isra Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad. Jadi dan dia juga memiliki kayak pesawat Buraq lah namanya kalau nggak salah, sama kucing kesayangan Nabi Muhammad. Ibaratnya perjalanan waktu yang udah Nabi Muhammad melalui dia perjumpaan dengan mungkin iblis atau apalah gitu, sehingga menyebabkan Nabi Muhammad yang dipilih wahyu sebagai nabi yang terakhir. Nah kalau lebih jelasnya Anda tanya yang lebih ahli, untuk ulama, biasanya ulama, orang-orang yang ikhlas. Nah itu sekarang kenapa banyak fenomena begini, berarti Allah marah, berarti manusia itu sudah melalui batas. Jadi melalui batasnya tuh, siapa saya sih di bumi ini gitu ya, siapa saya di bumi ini, padahal Anda itu hanya manusia, tapi Anda merasa seperti yang membuat bumi ini, yang membuat akhirat setelah kematian, alam semesta ini Anda buat gitu. Padahal itu yang punya bosnya adalah Allah, kekuasaan
Sedangkan raja-raja yang ada di bumi, keturunan raja-raja darah-darah biru itu juga semua berasalkan dari Allah ya. Mereka juga ibaratnya diberikan wahyu karena mereka wahyu untuk menjalani amanah di bumi, karena mereka termasuk kategori orang-orang pilihan yang ibaratnya memiliki hati yang bersih gitu ya. Hati yang bersih yang sudah di ibaratnya udah terseleksi gitu ya, orang-orang terpilih bukan orang sembarangan. Nah, kenapa sekarang itu dibuat ngawur, human error atau apa? Karena manusia itu merasa saya cari rezeki gampang, tinggal kerja sama aja sama iblis, saya dikasih kekuasaan. Tapi mereka nggak ngerti resiko-resikonya. Dijual jiwanya, terus dijadikan budak, terus sampai hari kiamat. Terus mereka di uh, hidupnya itu seperti tanpa arah, human error. Akhir kata mereka menjadi seperti ras-ras yang kalian lihat, yang ibaratnya fenomena-fenomena sekarang, sampahnya mereka seperti itu, sampah dari kerajaan hitam. Bisa dibilang kayak kalau kalian lihat Marsa Beer itu kan banyak ya hewan-hewan yang jiwanya seperti manusia, French Spock. Mereka asal usulnya mungkin dari itu karena mereka kurang introspeksi diri dan kurang taat sama Allah. Manusia itu kan tidak lepas dari kesalahannya. Setiap kesalahan mereka introspeksi diri. Oh ya, saya salah, saya minta maaf, cepat-cepat sama Allah minta maaf atas segala kesalahannya. Tapi kalau iblis, dia sampai hari kiamat tidak akan pernah juga melakukan introspeksi diri. Bagi dia mencari kesalahan itu adalah melakukan kesalahan itu adalah dia suatu kemenangannya dia sampai hari kiamat, agar umat-umatnya Nabi Muhammad, umat-umatnya Nabi Adam dan Hawa itu terprosok ke dalam jurang neraka. Jadi dia ada temennya di neraka gitu. Emang iblis kerjanya mencari teman, tapi beda sama kalau kita sholat di musola atau sholat di masjid. Kita kan harus berjamaah. Kenapa harus berjamaah? Bukan kita mencari teman, tapi kita ibaratnya di situ kita merapatkan diri ke Allah. Jadi selain kita merapatkan diri berjamaah, kita juga belajar dari pengalaman orang-orang yang mungkin menjalani kehidupan dari nol sampai akhir usianya. Mereka adalah sebagai guru pengalaman buat kita, dan mereka bisa membimbing kita ke jalan keluar yang benar. Karena kita ini masih kategori junior kecil, junior menengah, junior dewasa, junior matang gitu. Jadi mau ke arah senior pun kita juga harus tetap ibaratnya masih membutuhkan Allah tuh jalan keluarnya, supaya ketika kita diambil nyawanya oleh Allah, kita dengan enak aja dan tidak kembali lagi ke bumi ini. Jadi di akhirat itu kita setelah diambil, kita udah ibaratnya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa sakit juga dalam pencabutan sakaratul maut ya. Jadi begitu.